Dari sekian banyak hal-hal baru yang terjadi dalam kurun waktu reformasi konstitusi, terdapat salah satu pelajaran penting yang sangat signifikan terkait dengan dinamika konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia, yakni suksesi kepemimpinan 1998. Peran ini kelak di kemudian hari mempunyai pengaruh yang besar terhadap ketatanegaraan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan dinamika peraturan perundang-undangan. Periode Mei 1998 merupakan salah satu tahapan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia yang sangat signifikan dan mempunyai pengaruh yang besar bagi sistem ketatanegaraan Republik Indonesia di kemudian hari. Pada periode Mei 1998 inilah sesungguhnya merupakan detik-detik terakhir kepemimpinan Presiden Soeharto hingga akhirnya beliau mengumumkan pernyataan berhenti pada tanggal 21 Mei 1998. Undang-undang dasar yang berlaku pada saat itu adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 atau yang biasa disebut dengan UUD sebelum amandemen. Pasal 8 UUD menyebutkan bahwa jika presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis masa waktunya. Jika kita melakukan analisis terhadap ketentuan pasal 8 UUD 1945 ini, maka hanya ada 3 kemungkinan atau alasan berakhirnya jabatan seorang presiden Republik Indonesia, yakni mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Paling memungkinkan pada saat itu untuk mengakhiri jabatan Presiden Republik Indonesia adalah berhenti. Namun, yang menjadi kendala saat itu adalah Presiden Soeharto tidak mungkin menyampaikan pernyataan berhenti di depan sidang istimewa MPR, sebagaimana yang biasanya dilakukan di gedung MPR atau DPR pada kondisi normal. Karena gedung DPR atau MPR pada waktu itu sudah diduduki oleh massa dan mahasiswa. Pada saat itulah Profesor Yusril Iza Mahendra mengusulkan kepada Presiden Soeharto dengan alasan keadaan yang darurat agar menyatakan berhenti secara sepihak tanpa laporan pertanggungjawaban dan atau persetujuan pihak manapun. Presiden Soeharto setuju dengan kebijakan ini demi stabilitas nasional dan akhirnya diucapkanlah pernyataan berhenti tersebut pada tanggal 21 Mei 1998. Selanjutnya, untuk mengisi kekosongan jabatan presiden, Pasal 8 Undang-Undang Dasar mengatur bahwa wakil presiden secara otomatis menjadi presiden. Namun, secara prosedural masih terdapat kendala, yakni bahwa menurut TAP MPR nomor 7 tahun 1973 tentang keadaan presiden dan wakil presiden RI berhalangan, wakil presiden mengucapkan sumpah di hadapan DPR. Jika hal itu tidak dapat dilakukan, maka dilakukanlah di depan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Saadillah Mursyid selaku Menteri Sekretaris Negara menghubungi Sarwata selaku Ketua Mahkamah Agung agar hadir di Istana Merdeka guna menyaksikan pernyataan berhentinya Presiden Soeharto dan pengucapan sumpah Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi Presiden RI yang ketiga. Skenario ini pada akhirnya juga diakui sah dan konstitusional oleh Mahkamah Agung. Pengalaman pada suksesi kepemimpinan nasional tahun 98 menjadi salah satu pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Sehingga pengaturan mengenai berakhirnya masa jabatan Presiden RI kelak dan segala konsekuensinya, termasuk salah satu materi muatan konstitusi yang diubah dalam amandemen Undang-Undang Dasar. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI tahun 1945 mengatur bahwa jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Pengaturan dalam Pasal 8 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 secara umum sama dengan Pasal 8 UUD. Hanya saja Pasal 8 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 menambahkan kata diberhentikan dan mengganti frase sampai habis waktunya dengan sampai habis masa jabatannya. Dengan adanya penambahan kata diberhentikan, maka UUD NRI tahun 1945 membedakan secara tegas istilah berhenti dan diberhentikan sebagai alasan berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden. Adapun pergantian frase sampai habis waktunya dengan sampai habis masa jabatannya bertujuan agar lebih jelas maksudnya, karena habisnya masa jabatan lebih terukur waktunya, sedangkan habisnya masa waktu tidak jelas ukuran waktunya. Salah satu kemajuan yang ada
dalam UUD NRI tahun 1945 jika dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum amandemen adalah adanya pengaturan mengenai konsekuensi dari berakhirnya masa jabatan presiden. Selain itu, Pasal 8 ayat 2 dan Pasal 8 ayat 3 UUD NRI tahun 1945 mengatur pula solusi terhadap kemungkinan terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden, serta kondisi jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Substansi ini tidak ada dalam UUD 1945 sebelumnya. Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur bahwa dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Dengan adanya ketentuan ini, maka jabatan wakil presiden juga tidak boleh kosong. Presiden secara konstitusional diwajibkan untuk secara subjektif menentukan dua orang calon wakil presiden atau pengganti yang selanjutnya nanti dipilih oleh anggota MPR untuk menjadi seorang wakil presiden. Pengaturan substansi Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini juga meliputi kondisi kekosongan jabatan wakil presiden yang terjadi dalam hal wakil sang presiden telah dilantik menjadi presiden karena sang presiden yang sebelumnya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur bahwa jika presiden dan wakil presiden mangkat atau berhenti dan diberhentikan, maka dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresiden adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama selambat-lambatnya 30 hari setelah itu. MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya sampai habis masa jabatannya. Jika kita mengambil contoh kasus pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2009, maka dalam hal Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia dan Budiono selaku Wakil Presiden Republik Indonesia mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam hal masa jabatannya secara bersamaan, dan setelah pelaksana tugas kepresidenan melaksanakan tugasnya selama 30 hari, maka MPR tidak mempunyai pilihan lain selain memilih pasangan Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto atau pasangan M. Yusuf Kalla dan Wiranto untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Skenario suksesi kepemimpinan nasional secara damai pada tahun 1998 juga di kemudian hari menjadi inspirasi lahirnya Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur bahwa jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Suksesi kepemimpinan secara damai ini dapat kita rasakan sekarang dan di kemudian hari sebagai pelajaran yang sangat berharga dalam mengembangkan struktur ketatanegaraan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Momentum suksesi kepemimpinan nasional 1998 memberikan pelajaran bahwa alasan dan prosedur suksesi kepemimpinan menjadi sangat penting guna menjaga stabilitas nasional.